Tiba saatnya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Baik, sobat pemilih dimanapun Anda berada, kembali kita berbincang di teras Rumah Pintar Pemilu. Baik, sudah hadir bersama kita pimpinan KPU Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Dari penampilannya luar biasa sehat Pak. Baik, sobat pemilih, pada kali ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber. Satu lagi dari KPU Provinsi Riau. Ada Pak Nugi yang saya kira tidak asing lagi kalau di Provinsi Riau nih. Ya. Pak Nugroho Notosusanto. Ya, dipanggil siap. dengan Pak Nugi ya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nugi. Waalaikumsalam. Saya Sehat, Pak mendampingi aja Pak Arief. Malah nanti mau nanya ini malah kan. Nah, kalau bukan nanya berarti narasumber kan. dua orang yang menanya satu orang. Iya, dua. Tapi dua tidak apa-apa, presenter. karena memang dari sumber yang sebenarnya. Iya. Baik, sobat pemilih yang berbahagia, mungkin Pak Nugi silahkan Ya, ingin saya, bertanya tadi. ada Silakan. satu pertanyaan. Ini sebenarnya gini Pak Arief. Saya tidak terlalu teknikal pertanyaannya, lebih ke refleksi lah, reflektif gitu kira-kira. Sobat pemilih, Pak Arief Budiman ini kan dalam ruang demokrasi itu sudah 2 dekade Pak ya. Jadi Pak Arief Budiman sejak tahun 99 bahkan mungkin sebelum secara informalnya sudah bergabung di Anfrel misalnya gitu, sebuah NGO yang cukup terkemuka pada konteks itu. Kemudian bergabung ke KPU Jawa Timur 2 periode. Anggota Pak waktu itu ya, anggota. Lalu bergabung di KPU RI 2012 2017 anggota KPU RI. 2017 2022 ketua KPU RI sampai 21. Terus nanti 2022. Artinya Pak Arief kan mengikuti konteks politik dan demokrasi plus pemilu di era Orde Baru, era transisi awal itu ke 2000-an awal reformasi, pasca reformasi dan sekarang gitu kekinian gitu. Menurut Pak Arief, apakah demokrasi di Indonesia, kemudian mungkin lebih spesifik lagi konteks ke kita, teknis penyelenggaraan pemilu sudah berjalan on the right track? Apakah ada kesan-kesan yang menarik untuk Pak Arief sampaikan sebagai refleksi perjalanan demokrasi di Indonesia? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Nugi. Ini pertanyaan penting untuk menjadi refleksi kita bersama tentunya ya. Jadi dua hal yang ingin saya kelompokkan ya, saya kategorisasikan. Pertama adalah penyelenggaraan pemilunya. Penyelenggaraan pemilunya jelas jauh lebih baik ya. Di tahun 99 itu kita kalau ingin tahu informasi tentang hasil pemilu begitu sulit. Karena dukungan teknologi informasi pada saat itu belum terlalu bagus ya. Paling orang mengumpulkan data hasil pemilu dulu itu dikirim lewat fax. Nah, kalau lewat fax publik susah untuk bisa tahu real time gitu ya. Kemudian 2004-2009 dikirimkan lewat situng, dikerjakan melalui kecamatan-kecamatan, itu juga tidak terlalu tinggi data bisa dikumpulkan. Artinya tidak sampai 100% gitu ya. Kemudian pemilu tahun 2014 dan 2019, angka ketersediaan data yang bisa diakses oleh publik itu jauh lebih baik. Pemilu 2014 itu mencapai 98% ya. Pemilu 2019 itu hampir 99%. Itu terjadi karena beberapa daerah memang kesulitan sinyal, kemudian mungkin keterbatasan kemampuan SDM. Nah, tapi masyarakat sekarang jauh lebih mudah dan bisa mengakses pemilu dengan baik. Anda ingin tahu apa sekarang tentang pemilu? Ingin tahu dana kampanye? Klik aja webnya KPU, Anda tahu informasi dana kampanye. Ingin tahu data pemilih? Anda klik aja web kita, Anda tahu data pemilih. Ingin tahu hasil pemilu? Tinggal klik. Pokoknya semua itu bisa Anda lakukan secara mandiri untuk dapat informasinya. Ini menunjukkan pemilu kita makin hari makin baik karena mudah diakses, mudah didapat informasinya, itu akan makin membuat mudah dikontrol.
diawasi. Jadi KPU selalu menerapkan itu. Ada 3, saya selalu mengatakan di banyak forum ya, I have 3 magic word. Jadi saya selalu mengatakan begitu. Ini 3 kata magis saya di dalam pemilu: transparansi, integrity, and quality. Oke. Jadi bekerjalah dengan transparan supaya orang tahu semua apa itu pemilu kita, dan Anda akan mudah dikontrol, diawasi. Saya sekarang kalau mau nangkepin yang nakal-nakal itu, merubah hasil-hasil pemilu gampang. Saya klik aja si rekap kita. Loh, ini angkanya sudah jelas, fotonya misalnya 50. Kenapa kok bisa menjadi 500? Itu akan saya tahu dengan mudah. Iya, iya. Transparansi, integrity, bekerjalah dengan penuh integritas. Artinya kalau regulasinya mengatakan A, ya kerjakan seperti itu. Kalau kamu tidak berintegritas, mengerjakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, banyak resikonya, ya, pidana, pemungutan suara ulang, dan macam-macam. Itu pasti karena ada beberapa kelemahan yang tentu saja tidak hanya disebabkan oleh penyelenggara pemilu, ya. Yang ketiga, quality. Quality dalam banyak hal, misalnya menyediakan logistik yang bagus, yang berkualitas, kemudian SDM-nya profesional, ya. Orang-orang yang kita rekrut itu paham pemilu. Jangan sampai orang yang kita rekrut itu kemudian ada tamu datang ke kantornya dan dia tanya, Pak, gimana cara milih? Dia nggak bisa jelaskan. Oh, itu he is not a professional. So Anda nggak akan dapat quality. Nah, jadi ini 3 hal penting yang saya berharap KPU provinsi dan KPU kota kalau kemana-mana, Anda harus pegang prinsip ini: transparansi, integrity, and quality. Nah, ini bagian dari cara kita mengerjakan quality, membuat dialog-dialog seperti ini disediakan dengan bagus. Nah, jadi yang pertama itu penyelenggaraannya, ya. Yang kedua adalah penyelenggaranya. Dulu ya, kita pernah punya penyelenggara pemilu yang isinya gabungan antara utusan pemerintah dan partai politik. Dan hasilnya semua tahu. Itu yang kalah-kalah itu nggak mau menandatangani hasil pemilu. Nah, kita punya presiden hebat waktu itu, dia mengambil alih karena memang waktu itu yang bertanggung jawab akhir itu adalah presiden, gitu kan. Dia tanda tangani, dia tetapkan. Bayangkan kalau saat itu kita tidak bisa menetapkan hasil pemilu, tidak ada parlemen. Kalau tidak ada parlemen, nggak bisa milih presiden, berarti nggak punya presiden. Tidak ada legislatif dan eksekutif pada masa itu. Negara bisa runtuh. Itu 99, Pak, ya? Itu 99, ya. Itu penyelenggaranya, ya. Jadi saya mau bagi 2 tadi, penyelenggaraan dan penyelenggaranya. Lalu 2004 kita sudah punya lembaga yang mandiri. Di undang-undang disebut KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, udah kita direkrut orang-orang yang mandiri, bukan orang-orang partai politik. Tetapi pembagian tugasnya itu masih belum jelas, sehingga para anggota KPU masih juga terlibat pengadaan. Akhirnya punya banyak ada masalah-masalah lah, ya. Karena terlibat pengadaan, lalu pemeriksaan BPK mengatakan seperti itu, macam-macam. Akhirnya ada yang harus menjalani putusan pengadilan seperti itu. Lalu 2009, pemilu 2009, KPU-nya sudah lebih berwarna. Ada teman-teman dari NGO ada di situ, kemudian dari perpaduan lah, ya, komposisinya. Dan sudah waktu itu belum terlalu tegas juga sih pemisahannya. Sebagian masih juga ikut ngurusi logistik. Nah, pemilu tahun 2014 undang-undang makin tegas lagi. Ini KPU terdiri dari jajaran sekretariat dan jajaran anggota KPU, ya. Maka 2 komponen ini harus saling melengkapi. Yang satu membuat polisinya, yang satu menjalankan polisinya. Tidak boleh bercampur aduk. Tidak boleh saya ini ngurusin pengadaan, besok pengadaan barang ini harganya sekian, ya, diadakan oleh si A, ya. Itu nggak boleh. Nah, makanya sekarang kita jaga betul profesionalisme itu untuk menghasilkan yang quality itu, ya. Nah, saya terus mendorong, kebetulan ketika saya di KPU RI punya kesempatan membuat policy, maka saya sampaikan kepada rekan-rekan pada waktu itu,
pengadaan barang harus melalui e-procurement, dan itu terus saya dorong, dan dalam pandangan saya sebagian dari cita-cita itu tercapai. Kenapa? Awalnya dulu kita e-katalog hanya 4 jenis logistik pemilu, terus naik jadi 7, naik jadi 9, terakhir sudah 11 item logistik pemilu pengadaannya melalui e-katalog. Nah, kalau melalui e-katalog tidak ada lagi orang-orang yang nakal-nakal itu, setidaknya makin terbatasi. Nah, gitu loh. Jadi saya ingin setiap orang bekerja profesional sesuai dengan kewenangan yang dia miliki. Saya sering katakan begini, jangan pernah jadi sekretaris rasa komisioner. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah jadi komisioner rasa sekretaris. Ikut-ikut urusan pengadaan, nggak usah. Nah, sekretaris juga gitu, nggak boleh. Komisionernya belum bikin policy, tiba-tiba dia sudah jalankan. Wah, kita bikin surat suaranya di sini. Lawang jumlah surat suaranya aja belum ditetapkan. Pemilihnya belum ditetapkan. Nah, gitu nggak boleh. Nah, jadi makin hari makin tertata dengan baik. Saya bersyukur mudah-mudahan siapapun nanti masa jabatan saya kan tinggal tidak lebih dari 1 tahun lagi bersama rekan-rekan yang ada sekarang. Siapapun yang akan menjadi ketua dan anggota di KPU, saya tentu berharap prinsip-prinsip tadi bisa dijalankan di semua aspeknya ya, transparansi, integrity, and quality. Saya pikir itu penting. Nah, kalau terakhir Pak, sebelum menit berikutnya, ya setiap statement mencetakkan pertanyaan menarik. Kalau dilihat dari 1 periode belakangan, kata kuncinya Pak, what is your legacy, and then what is your evaluation for the next? Apa evaluasi atau yang masih belum dilakukan untuk ke depan, tapi apa yang sebenarnya sudah dilakukan dan publik perlu tahu di periode ini? The use of teknologi informasi. Jadi information technology in election itu makin hari makin penting dan makin tidak bisa dihindari ya. Jadi untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang baik zaman sekarang ya, kampanye melalui teknologi informasi. Anda lihat kemarin saya itu dibully, diciptakan hoaxnya semua melalui teknologi informasi. Gangguan-gangguan itu sekarang sudah berkurang dari tekanan fisik menjadi tekanan digital. Apa itu? Digital gitu ya. Jadi kita harus lebih menguasai itu. Yang kedua, pelaksanaannya jauh lebih mudah jika kita menggunakan teknologi informasi. Anda ingat ketika kita melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu, verifikasi calon anggota DPD peserta pemilu, itu nama yang harus diverifikasi bukan 1-2 nama, tapi jutaan nama. Bisa nggak Anda meyakinkan saya bahwa nama yang sudah muncul di kota Pekanbaru misalnya tidak digunakan juga oleh orang lain di Papua misalnya, di Kalimantan, di Sulawesi, tanpa teknologi? Saya mengerjakannya secara manual. Pasti saya membutuhkan teknologi informasi untuk membaca itu dengan cepat. Nah, itulah ke depan penggunaan teknologi informasi makin dibutuhkan. Tapi ingat, tantangannya juga makin besar karena teknologi informasi juga diserang oleh banyak hacker, oleh orang-orang yang nggak suka dengan penyelenggaraan pemilu Indonesia yang baik. Ya tentu akan banyak tantangannya. Jadi opportunity kemudian sekaligus apa kalau dalam istilah SWOT itu ada threat-nya, ada opportunity-nya, ada weakness-nya, tapi ada juga strength-nya. Nah, itulah yang harus kita pilah-pilah dengan baik. Mana kekuatan dan kelemahan kita, mana kesempatan dan tantangan yang harus kita hadapi. The last question, what is your message for voter? Apa pesan Pak Arif? Saya sebetulnya mengutip begawan pemilu kita, gitu ya. Khusus kepada rekan-rekan saya penyelenggara pemilu, jadilah komisioner yang visioner. Visioner ya. Iya luar biasa. Terima kasih, itu tangan ya.
Masya Allah, terima kasih. Mungkin Bang Anton bisa closing atau? Baik, sebenarnya saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita gali. Cuman saya kira kasihan Pak Arif baru datang, kita todong. Kabarnya barusan dari Papua juga Pak Anton. Iya. Kemarin ya dari Nah, Papua. kalau saya kira satu hari satu malam saya kira tidak akan putus ini. Apalagi Satu malam. ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Nugi kan. Kalau saya kira pertanyaan lebih teknis. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arif. Kemudian kami berharap Pak Arif merasa senang berada di Pekanbaru, mudah-mudahan betah, dan satu waktu kita ingin berdiskusi kembali Pak Arif, mungkin dalam waktu yang berbeda. Kita mari sama-sama doakan semoga Pak Arif selalu dalam kondisi sehat. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, demikian sobat pemilih bincang-bincang kita yang luar biasa pada hari ini. Demikian sama-sama kita tutup. Jangan lupa terus support channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan aspirasi, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera.